Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dana Astiarti. Saya salah satu dosen di program studi Pendidikan Matematika FKIP UKSW. Pada saat ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya mengajar mata kuliah PMPL di semester 1 tahun akademik 2021-2022. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari materi matematika sekolah menengah atas. Ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang matematika. Yang kedua, mampu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan matematika yang diterapkan di sekolah. Yang ketiga, mampu menguasai konsep-konsep matematika yang diperlukan untuk mengajar di jenjang sekolah menengah atas. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media dalam pelaksanaan pembelajaran matematika yang inovatif berbasis iptek. Baik, pada mata kuliah ini ada beberapa materi yang dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga, fungsi, trigonometri, pembuktian barisan, ketidaksamaan dan keterbagian dengan induksi. Kemudian program linier, matriks dan operasi matriks, determinan dan inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3, transformasi geometri dan komposisi menggunakan matriks. Selanjutnya ada barisan dan deret, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, penerapan turunan, integral tak tentu fungsi aljabar, dimensi 3, statistika, aturan pencacahan, peluang kejadian majemuk, dan lingkaran. Baik, jadi ada 19 materi yang dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan tentu ini adalah jumlah materi yang menurut saya sangat banyak. Nah, kemudian karena memang jumlah materi yang banyak tersebut dan pada waktu perkuliahan kita masih dalam posisi diwajibkan daring karena memang pandemi, maka sistem pembelajaran yang digunakan itu adalah daring, baik sinkronus maupun asinkronus. Nah, di sini beberapa software yang digunakan itu ada Zoom, ada Trello, ada YouTube, ada WhatsApp Group, dan ada Google Classroom. Kemudian model pembelajarannya, pembelajaran berbasis project. Jadi mahasiswa nanti dituntut untuk membuat suatu produk gitu ya. Dalam hal ini adalah video. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya, berikut adalah contoh video pembelajaran yang dijadikan sebagai bahan dalam perkuliahan. Bapak Ibu mungkin nanti bisa mengecek seperti itu, dan linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kemudian interaksi dengan mahasiswa. Walaupun memang pembelajaran dilaksanakan secara daring, tetapi interaksi dengan mahasiswa itu masih ada. Di sini di gambar terlihat ada interaksi yang terjadi antara saya sebagai dosen, sebagai pengajar dengan mahasiswa dengan menggunakan grup WhatsApp. Kemudian di gambar yang kedua, ini ketika ada interaksi di Google Classroom. Jadi di sini ketika rekan-rekan mahasiswa mengumpulkan suatu tugas, kemudian ada revisi, ada komentar, mereka bisa bertanya dan saya akan menanggapi seperti itu. Dan berikutnya di sini juga terjadi interaksi di Trello. Oke, jadi di Trello seperti ketika Bapak Ibu mungkin membuka Facebook seperti itu. Baik, kemudian sistem penilaian mata kuliah. Dalam mata kuliah ini yang sudah berjalan, nilai mahasiswa diambil dari tugas mandiri, project ini membuat PPT dan video, kemudian ada tes 1 dan ada tes 2. Nah, tugas mandiri yang dikerjakan oleh mahasiswa itu nanti akan diupload di Trello Bapak Ibu. Jadi seperti yang terdapat pada gambar,
Di situ ada foto mahasiswa, ada namanya juga. Kemudian di situ juga ada emot-emot. Nah, emot ini ada artinya Bapak Ibu. Emot checklist itu artinya mahasiswa sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian kalau bintang itu artinya tepat waktu dan komplit, lengkap. Kerjanya bagus seperti itu. Tetapi di situ juga ada tanda seru, kemudian ada emot yang tidak tersenyum, itu artinya ada yang terlambat, ada yang tidak mengumpulkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Trello ini kelihatan, jadi file-file PDF yang mereka upload akan tersimpan dan bisa diberikan komentar, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya tentang project, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini project mereka adalah membuat video terkait matematika. Nah, tetapi sebelum membuat video mereka harus membuat PPT dulu atau media yang lain yang digunakan. Nah, PPT nanti itu akan di-upload di Classroom, kemudian saya akan memberikan komentar. Kalau sudah oke ya langsung oke, mereka bisa membuat videonya, tetapi kalau ada revisi ya mereka harus melakukan revisi seperti itu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk video, tempat pengumpulannya via Google Classroom, dan sebelum saya nilai akhir akan saya berikan komentar apakah perlu revisi atau tidak. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi hasil karya mahasiswa dalam hal ini adalah hasil dari proyek yang mereka kerjakan. Itu semuanya diupload di YouTube, di channel Math.Edu SBCU. Berikut adalah tampilan judul-judul karya mereka, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin Bapak Ibu kalau berkenan bisa membuka channel ini, Math.Edu SBCU. Di situ ada banyak karya mahasiswa dan video pembelajaran yang saya buat, seperti itu. Kemudian tes 1 dan tes 2 di sini diberikan via WhatsApp Bapak Ibu. Jadi soalnya dikirim via WhatsApp group, kemudian nanti mereka mengerjakan, di foto, diubah ke dalam format PDF, dan mereka akan submit atau mengumpulkannya di Google Classroom. Nah, baru nanti saya nilai. Seperti itu. Ya, baik. Begitu Bapak Ibu, deskripsi singkat terkait mata kuliah yang pernah saya ampu. Berikut adalah video pembelajaran, baik unsinkron via YouTube dan sinkronus via Zoom pada mata kuliah ini. Semuanya bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar mencari atau menentukan irisan antara bidang dengan suatu bangun ruang. Nah, di sini saya punya contoh irisan antara bidang KJI dengan kubus ABCD EFGH. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mencari irisan antara bidang dengan bangun ruang tersebut dengan menggunakan sumbu afinitas. Nah, jadi sumbu afinitas itu adalah perpotongan antara alas suatu bangun ruang dengan bidang yang dimaksud. Berarti di sini perpotongan antara bidang ABCD dengan bidang IJK. Ingat kembali bahwa bidang bisa kita perluas sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Nah, kemudian bidang IJK ini kalau diperluas pasti nanti akan memotong rusuk CG. Nah, kita akan berusaha mencari titik potongnya itu di mana. Nah, supaya lebih mudah, mari kita mulai saja. Nah, teman-teman, pertama, kalian buat garis yang menghubungkan kedua titik pada bidang IJK. Di sini yang pertama saya buat garis yang menghubungkan titik I dan titik K. Karena kita mencari sumbu afinitas atau perpotongan antara bidang ABCD dengan bidang IKJ, maka kita harus mencari garis yang terletak pada bidang ABCD dan nanti berpotongan dengan garis IK. Nah, garis yang mungkin itu adalah garis AB. Kenapa garis AB berpotongan dengan garis IK? Karena
Kedua garis tersebut sama-sama terletak dalam bidang yang sama, yaitu bidang ABFE. Oke, jadi pertama kita cari titik potongnya dulu. Oke, di sini di titik L. Nah, teman-teman, titik L terletak di garis IK dan titik L juga terletak di garis AB. Sehingga titik L ini terletak di bidang IKJ juga di bidang ABCD. Artinya apa? Titik L adalah titik persekutuan antara bidang IKJ dengan bidang ABCD. Oke, nah sekarang ingat bahwa perpotongan dua bidang itu kan membentuk suatu garis. Kita sudah punya satu titik, yaitu titik L, berarti kita butuh satu titik yang lain. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa membuat garis lagi, teman-teman. Kalau tadi sudah membuat garis IK, sekarang kita buat garis IJ. Oke, seperti ini. Nah, cari garis di bidang ABCD yang bisa berpotongan dengan garis IJ. Berarti harus sama-sama terletak dalam satu bidang, kan gitu. Yang memungkinkan adalah garis AD. Sorry teman-teman, di sini ada salah, tadi salah pilih. Supaya lebih mudah saya geser sedikit biar saya bisa memilih garis AD-nya. Oke, wait. Oke. Oke, nah sudah. Kenapa kok garis AD? Karena garis AD ini terletak di bidang ADHE. Jadi sama-sama terletak dalam satu bidang dengan garis IJ, kan gitu. Oke, kita cari titik potongnya terlebih dahulu antara garis AD dengan garis IJ. Nah, di sini titik potongnya adalah di titik M. Jadi titik M juga terletak di kedua bidang tersebut, bidang KJI dan bidang ABCD. Nah, sehingga kita sudah punya dua titik persekutuan, teman-teman, yang dinamakan titik L dan titik M. Nah, dari sini kita bisa membuat garis LM. Oke. Nah, teman-teman, garis LM inilah yang disebut sebagai sumbu afinitas. Oke, jadi garis perpotongan antara bidang alas dengan bidang IKJ kalau dalam kasus ini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari perpotongan bidang IKJ dengan rusuk CG. Perhatikan bahwa rusuk CG ini terletak dalam bidang BCGF. Nah, di situ satu-satunya garis yang terletak di alas adalah garis BC. Sehingga kita perpanjang garis BC supaya memotong sumbu afinitas. Oke, dia berpotongan di sini, teman-teman, di titik N. Nah, jadi titik N ini dia terletak di bidang alas, bidang ABCD, juga terletak di bidang KJI. Kenapa? Karena titik N terletak pada sumbu afinitas, kan gitu. Sehingga sekarang titik K dan titik N itu juga terletak dalam satu bidang yang sama, yaitu sama-sama terletak di bidang BCGF. Dari sini kita bisa membuat garis N ke K. Oke, dan pasti akan memotong rusuk CG. Oke, jadi titik potongnya adalah titik O. Nah, titik O ini, teman-teman, itu adalah perpotongan antara bidang KJI dengan rusuk CG. Sehingga, nah seperti ini kelihatan. Perpotongan antara bidang KJI dengan kubus ABCD itu adalah segi 4
KOJI. Oke, jadi ini teman-teman. KOJI. Oke, itu adalah perpotongannya. Oke, cukup mudah ya. Ingat kembali, sumber afinitas adalah perpotongan antara bidang alas dengan bidang yang dimaksud. Oke, video berikutnya nanti kita akan mencoba cara yang lain. Thank you. Oke, Ratna, tolong dijelaskan jawabanmu nomor 1. Jadi di situ ada pusatnya 3,4 dan jari-jarinya 6. Oh ya, di sini saya pakai rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian Oke, coba dijelasin dulu pusatnya apa, jari-jarinya apa, kemudian nanti pakai rumus yang mana, pelan-pelan. Pusatnya itu di titik 3,4, kemudian jari-jarinya R-nya sama dengan 6. Pusatnya 3,4 itu A, B, Pak. Ya. Kemudian rumus yang saya gunakan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, lalu? Kemudian X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kemudian X kuadrat, ya, X kuadrat min 6X plus 9 plus Y kuadrat min 8Y plus 16 sama dengan 36. Kemudian X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X min 8Y plus 25 sama dengan 36. Itu min 6X plus 8Y, Pak. Min 8Y, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 8Y min 11 sama dengan 0. Oke, thank you, Rana. Untuk nomor 1A ini saya rasa tidak ada masalah ya, karena kita bisa langsung mensubstitusikannya ke rumus yang sudah ada atau yang sudah dipelajari siswa pada pertemuan sebelumnya. Oke, berikutnya yang B. Yang B saya minta tolong. Oke. Herlina, apakah ada? Herlina Hindika? Oke, sepertinya nggak ada. Victoria Michelle, apakah ada? Ada, Pak. Oke. Minta tolong yang 1B ya. Iya. Kamu baca ulang soalnya. Oh ya. Sambil saya bantu tuliskan. Ya, jadi diketahui suatu lingkaran punya melalui titik A 3,2 dan B 9 negatif 2. Nah, jika diameter lingkaran merupakan jarak antara kedua titik tersebut, tentukan persamaan lingkarannya. Ya, silakan dijelaskan. Jadi di sini saya pakainya diameter sama dengan akar dari X kuadrat min X1 kuadrat. Maaf Pak, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Terus disubstitusikan menjadi 9 min 3 kuadrat ditambah negatif 2 min 2 kuadrat. Jadi 6 kuadrat, akar dari 6 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat
Nah, di situ jadi ketemu akar dari 36 ditambah 16, yaitu akar 52. Nah, karena sudah cari diameternya, terus kita cari pusatnya dulu, Pak. Titik pusatnya, cara carinya dari, kalau X-nya nentuinnya dari X1 plus X2 dibagi 2. Kalau Y-nya dari Y1 plus Y2 dibagi 2. Terus ketemu Oke, titik. stop dulu. Oh, ya. Saya tanya dulu. Pertama, kenapa tadi memakai rumus yang ini? Ini dari Karena, mana? Kalau nanti siswa tanya. sebentar, Pak. Jadi, karena itu, Pak, apa tuh namanya? Gimana jelasinnya? Dari Pythagoras bukan ya, Pak? Kamu harus yakin dong, kan nanti jadi guru. Sepertinya dari Pythagoras, Pak. Masih sepertinya. Coba kamu minta tolong siapa? Sebentar. Amasia bisa bantu? Iya, hadir. Ya, silakan Amasya bantu menjawab. Itu kan apa namanya dari rumus Pythagoras, Pak. Kalau jari-jari seperti itu, Pak. Jadi itu diadopsi dari rumus Pythagoras. Coba kalau kamu menjelaskan ke siswa, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menggambar, Pak, terlebih dahulu kalau mau menjelaskan ke siswa. Saya akan menggambar di titik koordinat, nah, terus di situ ada sebuah lingkaran. Oke, lalu? Nah, terus di lingkaran itu kan ada titik pusat ya, Pak. Nah, terus kalau jari-jari kan jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran. Pusatnya di sini kan belum ada. Coba kalau kamu menjelaskan D tadi, mencari diameter. Ketika mencari diameter, tadi kan yang diketahui baru lingkaran itu melalui titik A sama titik B. Nah, kemudian tadi menggunakan rumus yang sudah dituliskan di situ. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Amasya menjelaskan ke siswa, kenapa kok rumus yang digunakan itu seperti itu? Maksud saya, nanti ketika siswa tidak hafal rumusnya, dia tetap masih bisa mencari gitu. Langkah pertama digambar, oke, apa yang digambar berikutnya? Di sini sudah ada X sama sumbu Y. Gimana, Pak? Kok saya malah bingung? Oke, ganti dulu. Thank you, Amasya. Sekarang berikutnya, habis A, abjadnya apa? B. Yang namanya depannya B siapa? Ada nggak? Bentar. Saya buka absen dulu. B. Oke. Belandika, apakah ada? Belandika nggak ada. Bernadetta? Nggak ada juga. Habis B apa? C. Charity apakah ada? Ya, nggak ada juga. Banyak yang nggak ada. Oke, teman-teman. Akan saya bantu jelaskan. Jadi pertama tadi,
soal yang diketahui itu adalah ada suatu lingkaran yang melalui titik A dan titik B. Titik A koordinatnya di 3,2. Oke, misalkan sini kali ya. 3,2. Kemudian titik B itu koordinatnya 9,-2. Ya, taruhlah di sini. Nah, sekarang jarak antara AB itu dikatakan sebagai diameter. Diameter. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita kan ingin mengetahui jaraknya berapa atau panjang AB itu berapa. Nah, paling gampang ya kita tarik aja garis ke bawah dan ke kanan. Oke. Membentuk segitiga siku-siku. Kalau di sini saya kasih titik C. Panjang AC berapa berarti? Di sini Y-nya 2 sampai ke min 2. 4. Itu ya. Kemudian panjang CP berapa? CP dari 3 ke 9. 6. Nah, pakai Pythagoras, 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 36 tambah 16, 52. D-nya adalah akar 52. Ini cara paling gampang untuk menjelaskan kepada siswa. Nah, kemudian kenapa kok rumusnya menjadi seperti ini? Oke. Tadi ketika mencari 4, itu kan bisa menggunakan ini. Y2 dikurangi Y1. Tapi kan dimutlak ya. Karena panjang. Nah, tetapi di sini dikuadratkan, jadi nggak masalah. Kuadrat. Ditambah mencari CB. Sama CB-nya mana? CB, kalau tadi di sini Y2, nanti di sini X2 min X1 kuadrat. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi ketika siswa lupa rumus, tetapi dia bisa membayangkan, ya cukup pakai Pythagoras. Masih bisa untuk mencari diameter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi mencari pusatnya, ini kan juga sama caranya. Kan ada di tengah-tengah. Ya sudah, berarti setengah dari X1 ditambah X2, setengah dari Y1 ditambah Y2. Makanya ada rumus seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.